sini kami akan mempresentasikan berkaitan dengan sholat 5 waktu kelas 8 MTS tahun ajaran 2020-2021. Kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama, 1. Mengamalkan sholat fardu 5 waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam. Yang kedua, menjelaskan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dan pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. Yang ketiga yaitu menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil analisis tata cara sholat 5 waktu. Memasuki materi yang pertama yaitu sholat fardu. Pengertian dan dalil perintah sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu doa. Adapun menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Pengertian dan dalil perintah sholat. Dalil mewajibkan sholat terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan mengeluarkan zakat serta tundukkanlah atau ruku bersama-sama orang yang ruku. Sholat fardu. Sholat fardu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Sholat fardu ain diwajibkan kepada individu yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Yang kedua yaitu sholat fardu kifayah, yaitu diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Memasuki materi yang kedua yaitu ketentuan sholat. Adapun syarat sah dan syarat wajib sholat. Ketentuan syarat wajib dibagi menjadi dua, yaitu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Yang pertama, syarat sah sholat dan yang kedua syarat wajib sholat. Syarat sah sholat meliputi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis yang telah kering maupun najis yang masih basah. Dan yang ketiga yaitu menutup aurat. Adapun laki-laki mulai dari pusar sampai lutut dan wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Dan yang keempat yaitu telah memasuki waktu sholat. Dan yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Ketentuan kedua yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat meliputi Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat suci dari haid dan nifas. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat terdiri dari 13 rukun sholat. Yang pertama yaitu niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga yaitu takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumak ninah, dan yang keenam iktidal dengan tumak ninah, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumak ninah, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, yang kesembilan duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah, dan yang ke-10 membaca doa tasyahud akhir, yang ke-11 yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yang ke-12 mengucapkan salam, dan yang ke-13 yaitu tertib. Yang selanjutnya yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat dalam sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sunnah ab'ad atau sunnah yang ketika ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Dan yang kedua yaitu sunnah hayat atau sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka tidak wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah ab'ad yaitu yang pertama membaca tasahud awal, yang kedua membaca sholawat pada tasahud awal, yang ketiga membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasahud akhir, dan yang terakhir yaitu membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan.
Yang kedua yaitu sunnah hayat. Yang memasuki sunnah hayat antara lain, yang pertama mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan ketika berdiri dari ruku. Yang kedua, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika bersedekap. Yang ketiga yaitu membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram. Yang keempat yaitu membaca tasahud ketika hendak membaca Al-Fatihah. Yang kelima yaitu membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah. Dan yang keenam yaitu membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, rakaat pertama dan rakaat kedua sehabis membaca surat Al-Fatihah. Dan yang selanjutnya yaitu mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, subuh selain makmum. Selanjutnya yaitu membaca takbir ketika gerakan naik turun. Selanjutnya membaca tasbih ketika ruku dan sujud, serta membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Selanjutnya meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk tasyahud awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk. Selanjutnya duduk istirashi dalam semua duduk sholat. Selanjutnya duduk tawaruk bersimpuh pada waktu tasyahud akhir. Selanjutnya membaca salam yang kedua serta memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan salam kedua. Selanjutnya, adapun hal-hal yang membatalkan sholat antara lain yang pertama yaitu berhadas, yang kedua terkena najis yang tidak dimaafkan, yang ketiga berkata-kata dengan sengaja maupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian, yang ketiga terbuka auratnya, yang kelima mengubah niat misal ingin memutuskan sholat, dan yang keenam makan dan minum meskipun sedikit, dan yang ketujuh bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan sesekali yang bersangkutan atau membelakangi kiblat. Dan yang ke-8 yaitu penambah ruku yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. Yang ke-9 tertawa terbahak-bahak. Yang ke-10 mendahului imam 2 rukun. Yang ke-11 murtad, artinya keluar dari Islam. Selanjutnya, adapun makruh dalam sholat. Hal-hal yang menyebabkan makruh dalam sholat antara lain, yang pertama, memejamkan mata, yang kedua, menyadarkan siku pada saat bersujud, yang ketiga, mengadahkan ke langit, yang keempat, orang melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan sholat, yang kelima, menaruh telapak tangan di dalam tangan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku, dan sujud. Yang keenam yaitu menutup mulut rapat-rapat. Yang ketujuh terbuka kepalanya. Yang kedelapan bertolak pinggang. Yang kesembilan memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Yang kesepuluh menahan hadas. Yang kesebelas berludah. Dan yang ke-12 yaitu mengerjakan sholat di atas kuburan. Perbedaan laki-laki dan wanita dalam sholat. Bagi laki-laki yang pertama, meregangkan kedua siku tangannya dari kedua lambungnya waktu ruku dan sholat. Yang kedua, waktu ruku dan sujud mengangkat perutnya dari 2 pahanya. Yang ketiga, menyaringkan suara atau bacaan di tempat keras. Yang keempat, bila menderita sesuatu membaca tasbih, yakni membaca subhanallah. Dan yang kelima, aurat dalam sholat bagian antara pusar dan lutut. Adapun perbedaan bagi perempuan, yang pertama yaitu merapatkan satu anggota kepada anggota lainnya. Yang kedua yaitu meletakkan perutnya pada dada 2 pahanya ketika ruku dan sujud. Yang ketiga yaitu merendahkan suaranya atau bacaannya di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Yang keempat, bila menderita sesuatu bertepuk tangan yakni tangan yang kanan dipukulkan dengan tepuk tangan kiri. Dan yang kelima yaitu auratnya dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua belah telapak tangan. Hikmah sholat. Hikmah sholat antara lain yaitu yang pertama, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua yaitu
Sholat merupakan penanda bagi setiap orang muslim. Yang ketiga yaitu sholat merupakan tiang agama. Dan yang keempat yaitu saat gerakan sujud kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Dan yang kelima yaitu dengan sholat kita sadar bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan kepada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam yaitu dalam satu hari ada 5 sholat fardu yang harus dikerjakan, bisa memperkuat akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh yaitu sesungguhnya selalu ada godaan duniawi yang membuat manusia lupa akan Sang Pencipta. Melalui sholat kita bisa mempertebal keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Demikian tadi materi sholat yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penjelasannya terdapat kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.